Bagi sebagian mahasiswa, perjalanan ke kampus mungkin hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Namun, bagi anak pulang pergi atau PP, perjalanan bisa memakan waktu lebih dari 1 jam. Kalau misalnya kelas jam 8 pagi, gue tuh harus siap di halte tuh sekitar jam 6-an. Karena kan kita nggak tahu ya itu TJ-nya datangnya jam berapa. Jadi gue biasa udah siap itu tuh dari jam 6. Jadi bisa gue ngasih estimasi waktunya tuh kayak sekitar 1 jaman untuk ke kampus. Berangkat lebih pagi tentu menjadi rutinitas biasa bagi anak pulang pergi atau PP. Tetapi hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Menurut aku tantangan terbesar aku sebagai anak PP itu adalah dari jaraknya sih, karena kebetulan aku nggak tinggal di Depok, jadi aku juga kadang suka harus nyesuain hari yang cocok tuh buat aku naik umum yang mana, dan untuk naik transportasi pribadi sendiri itu di hari apa gitu. Karena kalau misalnya aku naik umum tuh kan aku harus top up dulu atau segala macam dari kartu imaninya. Terus kalau untuk transportasi pribadi aku juga harus mikirin biaya BBM-nya gimana. Kalau terlambat pastinya aku pernah sih ya, kayaknya semua orang juga pernah. Tapi aku biasanya terlambat itu karena macet sih, karena kebetulan aku nggak tinggalnya di Depok, jadi macetnya tuh bisa 2 kali, kadang di dekat daerah rumahku dan juga apalagi terutama di Depok, jadi bisa 2 kali macetnya, paling gitu sih. Kalau hal yang paling melelahkan buat aku sih pastinya kalau misalnya kelasnya itu dari pagi sampai sore, apalagi kebetulan aku itu ikut UKM, jadi ditambah kegiatan UKM yang udah pulangnya sore ditambah malam, itu pastinya capek banget. Kadang sampai rumah pun aku udah langsung yaudah tidur aja gitu. Meski harus menghadapi berbagai kendala di jalan, mereka tetap dituntut untuk datang tepat waktu. Karena aku naik kereta ya, jadi aku tuh biasanya dengerin musik sambil baca novel di handphone atau AU Alternative Universe ya kan. Jadi lebih asik, santai gitu. Aku sih nyiapin keperluan kuliah dulu sebelum tidur, biar besok itu nggak ketinggalan barang yang diperluin buat kuliah. Jadi sebenarnya sih nggak ada yang bikin semangat ya buat kuliah, tapi tuntutan orang tua ya. Di balik perjalanan yang panjang, setiap mahasiswa memiliki cara masing-masing untuk menghadapi rutinitas tersebut. Kalau kepikiran buat ngekos atau enggak sih pernah, karena kan mungkin gue nih PP dari Bekasi ke Depok. Bekasi itu di Tambun banget lagi ya, mungkin yang teman-teman yang tahu Tambun itu ujung Bekasi banget, jadi capek pastinya. Jadi kepikiran buat ngekos tuh ada, karena belum lagi ntar kalau gue di stasiun ketinggalan kereta terus akhirnya jadi telat kelas, tuh pasti mikir aduh coba kalau gue ngekos mungkin gue nggak bakal telat kelas nih, gitu sih. Kelebihan anak PP itu karena gue kan sebelumnya tinggal bareng bude gue, which is itu tuh kayak lu tinggal sama orang asing di hidup lu itu pasti gak enak banget. Jadi karena gue PP sekarang gue tinggal di rumah gue sendiri, bukan rumah gue sendiri, rumah orang tua gue, tapi gue tinggal sendiri di situ. Jadi gue tuh ngerasa oh akhirnya gue punya space sendiri nih. As anak introvert yang kadang butuh space sendiri buat istirahat, apalagi kalau lu capek beraktivitas harian, sosial battery lu lemah, itu jadi kelebihan gue banget sih PP. Biarpun gue capek di jalan, at least di rumah gue gak ikutan capek karena banyak orang. Kekurangannya itu uang gue lebih boros daripada waktu gue tinggal sama bude gue, of course, karena jarak dari rumah ke stasiun itu gue buat Gojek aja tuh bisa 20.000, kalau PP bisa 40.000, belum uang kereta, belum dari stasiun ke kampus. Itu pertama. Yang kedua, capek di perjalanan, karena PP Bekasi Depok naik kereta tuh kalau nggak salah 2 jaman lebih deh dari rumah ke kampus. Itu capek. Belum lagi waktu terbuang, gue kadang sering telat kelas, kadang nggak telat sih, maksud gue kayak mepet banget ke jam kelasnya. Meskipun melelahkan, pengalaman menjadi anak pulang pergi atau PP ternyata juga memberikan banyak pelajaran bagi mereka. Satu kata yang ngegambarin kehidupan anak PP itu ya, menurut aku tuh capek banget, capek. Buat anak PP, kata gue sih tetap menyerah, jangan semangat. Menjadi mahasiswa pulang pergi atau PP bukan hanya tentang perjalanan yang jauh saja, tetapi juga perjuangan dan kedisiplinan yang mereka harus tempuh untuk memperjuangkan cita-cita.